defisit Kabupaten Lampung Utara alami lonjakan. Di tahun anggaran tahun 2021, defisit tercatat 10,4 miliar rupiah. Angka itu mengalami lonjakan di tahun anggaran tahun 2022 mencapai 63,9 miliar dan dimungkinkan kebocoran anggaran yang menjadi salah satu penyebab lonjakan angka defisit di daerah adalah besarnya angka dana hibah yang dikucurkan. Merujuk hasil laporan BPK di tahun 2023, realisasi dana hibah yang dikucurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol tahun anggaran tahun 2022 tercatat 18,6 miliar rupiah dalam pelaksanaan penganggaran serta belanja hibah instansi vertikal, ormas dan masyarakat tersebut dalam beberapa item tidak sesuai dengan ketentuan dan terkesan menghamburkan luncuran dana hibah yang disampaikan. Hasil uji petik proposal hibah di Kesbangpol, seperti Bawaslu Lampung Utara dan KPU serta instansi yang lainnya, menunjukkan terdapat dokumen hibah yang tanggalnya ditetapkan pada 19 Oktober tahun 2021. Hasil evaluasi yang disampaikan tim verifikasi bidang pada Kesbangpol proposal ormas maupun lembaga vertikal telah melewati tanggal kebijakan umum anggaran KLA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Selain itu, di instansi vertikal diberikan 2 kali dalam setahun, seperti hibah di KPI. Hal itu ditilik dalam surat keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B-122-36 spasi IL-HK tahun 2022. Tertanggal 1 Januari tahun 2022, ditetapkan angka hibah sebesar 250 juta rupiah dan diterbitkannya kembali keputusan Bupati. Nomor B-349-36 spasi IL-HK tahun 2022. Tanggal 1 November tahun 2022 ditetapkan angka hibah tambahan pada APBD perubahan sebesar 500 juta rupiah. Hal itu tidak sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 yang menyatakan bahwa hibah pada pemerintah pusat hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK ditemukan adanya dana hibah kepada instansi vertikal diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Padahal, lembaga instansi tersebut telah menerima kucuran anggaran melalui APBN. Berdasarkan pemeriksaan, atas proposal pengajuan hibah, berpotensi terjadi tumpang tindih pendanaan kegiatan yang telah dibiayai APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak BPK juga menemukan pembayaran uang hibah dengan nilai lebih dari 200 juta rupiah dilakukan 1 tahap sekaligus. Hal itu bertentangan dengan peraturan Bupati No. 25 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan pembayaran belanja hibah dengan nilai di atas 200 juta rupiah dilakukan 2 tahap atau lebih. Pada ayat 3, menyebutkan pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah tahap sebelumnya pada SKPD selaku pengguna anggaran. Hasil dari uji petik BPK menyimpulkan realisasi belanja hibah beresiko tidak tepat sasaran dan terus-menerus membebani keuangan daerah, serta mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selain itu, realisasi belanja hibah sebesar 470 juta rupiah belum dapat diketahui kesesuaian penggunaannya. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Mat Soleh, di ruang kerjanya, menyoal dana hibah yang cair lebih dulu baik ormas maupun lembaga vertikal. Sehingga proposal yang disampaikan telah melewati tanggal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pihaknya tidak mengetahui lebih rinci hal itu. Itu penerima hibah yang sudah memberikan LPG Pak ini. Dari 52 bantuan hibah yang diberikan pada tahun 2022 itu yang menyampaikan laporan ke bidang 35 yang sudah memberikan LPG Bang ini. Iya, 36 sama itu ya, sama apa namanya? 6-nya itu dalam artian ada perhitungan ada kategori-kategori tersendiri yang sudah tim audit BPK sudah tentukan. Ya itu mungkin parpol, KPU, Bawaslu, barangkali itu. Karena kan mereka mengacu ke pemilu dan pilkada. Kalau untuk partai ini, kalau untuk Ya ini kan memang ya
Kan itu kita proses untuk hibah itu pertama kali mereka minta mengusulkan proposal, Ya, betul. memberikan usulan proposal permohonan untuk dapat hibah, bantuan hibah. Betul. Itu permohonan mereka. Dan usulan, karena itu sudah dalam usulan, kita verifikasi Pak, rapat verifikasi. Hasil dari rapat verifikasi itu kita laporkan tim TAPD. Jangan blunder kita informasinya. Kalau kita kaji 29M itu kan di tahun 2022 tidak mutlak semuanya hibah itu ada di Kesbangpol gitu kan. Memang di situ kita lihat ada beberapa perincian seperti yang saya sampaikan tadi, ada hibah untuk organisasi masyarakat gitu kan, hibah untuk instansi vertikal di situ, dan hibah untuk partai politik ya ininya ya. Nah itu jadi artinya nilai hasil referensi BPK itu juga kemarin itu merupakan salah satu akumulasi dana hibah yang dikelola oleh pemerintah daerah, tapi bukan hanya Kesbangpol sendiri. Proposal hibah yang melewati tanggal kuas dengan kuas PPAS nih Bang, itu gimana Bang? Kuas Kan PPAS. iya, jadi kan Jadi gini, kalau yang kemarin-kemarin kita kan belum paham ya saya ya. Tapi kalau sekarang sebelum KUA PPAS itu diajukan ke DPR, kita sudah meminta kepada semua ormas itu untuk mengajukan proposalnya. Nah itu kemarin kita beri waktu mereka sebelum KUA PPAS itu kan bulan Agustus untuk 2024 loh. oh ya. Nah, tapi kami sudah mengajukan Mei sampai dengan Juli proposalnya. Tuh. Tapi kalau yang kemarin-kemarin itu saya belum tahu mekanisme dan ininya gimana. OPD pengampu melakukan verifikasi, Betul, ada betul. tim verifikasinya. Siap. Setelah diverifikasi baru oleh OPD pengampu disampaikan kepada tim anggaran. Mm-mm. Tim anggaran dibahas dalam rapat di sini, Ya. disesuaikan dengan kemampuan keuangan berapa akan dialokasikan anggaran untuk belanja. Mm-mm. Jadi kalau ada proposal mendahului itu ya nggak benar itu. Ya tapi kan itu kan teman PPK kemarin itu Bang, yang melewati tanggal kuat PPAS. Oh, kalau KUA PPAS bisa-bisa saja, karena KUA PPAS itu kan kebijakan umum. Kalau ada hal-hal yang mendesak, berdasarkan pertimbangan tim anggaran bahwa perlu dilakukan penambahan di APBD atau pemberian anggaran di APBD, bisa-bisa saja.